Ay, apa nga na? Oh, ano na balita tentang to KTT ASEAN? Itu kan tentang hubungan internasional, Kang. Iya. Apa sih itu hubungan internasional? Hubungan internasional itu. Halo teman-teman. Saat ini kami akan membahas tentang dinamika peranan Indonesia dalam perdamaian di dunia. Sekarang kita masuk pada materi politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Setiap negara memiliki kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri. Bentuk kerjasama dengan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia. Selain hal tersebut, politik luar negeri juga memberikan corak tersendiri bagi suatu kerjasama dengan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam alinea keempat mengenai tujuan negara ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa politik luar negeri bangsa Indonesia mempunyai corak tertentu. Pada awal berdirinya negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi dan kondisi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah blok barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini berpengaruh pada Indonesia yang baru saja merdeka. Bangsa Indonesia sedang berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Kondisi tersebut mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan tindakan walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumus politik luar negeri Indonesia. Tujuan dari politik luar negeri bangsa Indonesia menurut Muhammad Hatta yaitu yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, mendapatkan berbagai barang yang dibutuhkan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat dan mencukupi kebutuhan rakyat sendiri. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara tentunya menyadari hal-hal untuk menjalin hubungan antar negara di Asia Tenggara maupun negara-negara di belahan bumi. Indonesia banyak berperan aktif dalam berbagai organisasi internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalin hubungan internasional ini, Indonesia menggunakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan cara internasional. Aktif artinya Indonesia berperan serta secara aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan memegang peranan penting dalam hal keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Indonesia sangat berperan aktif dalam organisasi ASEAN. Sebagai sesama negara layaknya kakak beradik, menyadari akan hal itu, maka Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Yang pertama, KTT ASEAN pertama, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, dan KTT ASEAN ke-9, juga baru-baru ini KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. ASEAN sebagai organisasi regional mempunyai tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta perkembangan kebudayaan, dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Hubungan internasional. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain.
Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun interferensi dari negara lain. Dan yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk beberapa hal. Yang pertama, pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Dan yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota yang terdiri dari 193 negara di dunia. Sedangkan secara umum, PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 di Amerika. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC atau Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO atau Organisasi Buruh Internasional, maupun FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu peran Indonesia dalam PBB adalah dapat menjaga perdamaian dunia, memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara, dan membantu menyelesaikan konflik dari berbagai negara. Peran inilah yang mendorong Indonesia mendapatkan penghargaan dari PBB. Gerakan non-blok merupakan wadah yang tepat bagi negara-negara untuk berkembang. Gerakan non-blok mempunyai arti khusus yang dapat diartikan sebagai negara netral yang tidak memihak negara lain. Hal tersebut dapat dicerminkan dalam pembukaan undang-undang yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu, diamanatkan pula bahwa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Selain itu, diamanatkan pula dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia memilih jalannya sendiri untuk membantu mencapai perdamaian dunia dengan mengarahkan persahabatan dengan negara lain. Makna hubungan internasional. Jika tidak terjalin hubungan antar negara, tentu saja negara tersebut akan dikucilkan oleh bangsa-bangsa lain. Tentunya, itu merugikan seluruh kehidupan bangsa dan akan buta dengan hal-hal yang terjadi di negara lain. Pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi suatu negara. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsep hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional.
Ketiga konsep ini masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun, mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkup yang melampaui batas-batas negara. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan negara kepentingan nasional yang bersangkutan. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Oke guys, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan dadah.